pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana membuat report berupa tabel. Kalau sekarang, kita akan berbeda sedikit membuat reportnya, itu berbentuk kolom yang isinya katalog barang. Nah, tujuannya untuk membuat katalog barang ini, seperti yang tampil di layar monitor, ini tujuannya adalah agar si calon pembeli ya produk Anda itu tidak harus selalu melihat dummy daripada produknya, tetapi juga dia dapat memperoleh informasi tentang tipe barangnya, merek barangnya, harganya, spesifikasi barangnya, itu dapat dilihat dengan jelas dan melihatnya tidak harus selalu di layar monitor, tetapi dia bisa kalau dicetak ke printer dia dapat melihat dari buku katalog barang yang dijual oleh PT Bintang Makmur. Ini tujuan yang akan kita bahas bagaimana membuat laporan ya berupa preview report ataupun untuk dicetak ke printer berupa katalog barang. Kita mulai ya. Oke. Kita mulai sekarang. Bagaimana Anda membuat report ya berupa katalog barang, ya membuat report berupa katalog barang. Nah, yang pertama sama seperti penjelasan sebelumnya, Anda pilih menu create, kemudian di pilihan menu create, kemudian di sini Anda pilih di kategori report, ya ada berbagai cara di dalam pembuatan laporan, pilihan report, report design, blank report atau report wizard. Kita akan mencoba membuat katalog barang ini menggunakan report wizard. Ya, alternatifnya Anda bisa tentukan dulu ya data, pilih dulu data barangnya. Ya, Anda pilih dulu data barangnya. Ya, kemudian setelah itu di tab create di sini Anda pilih report wizard atau boleh tanpa memilih tabel data barangnya, Anda pilih langsung report wizard pun tidak menjadi masalah. Anda pilih report wizard, tunggu sampai jendela report wizard ditampilkan ya. Pada jendela ini Anda diminta menentukan tabel atau query yang akan Anda buat reportnya untuk dicetak ke printer ataupun hanya sekedar di preview di layar. Sudah terpilih kebetulan data barang, sudah betul. Anda boleh mengambil seluruh informasi field dari data barang atau hanya memilih field tertentu saja untuk dicetak atau di preview di layar monitor. Saya pilih kode barang, kemudian kategori, tinggal diklik 2 kali atau boleh memakai panah ke kanan satu ini. Tipe barang, merek barang, harga barang, foto barang, metadatanya, file data, file flag, ini saya tidak ikut sertakan, spesifikasi barang dan informasi. Ini yang mau saya ambil fieldnya yang saya akan tempatkan sebagai bagian dari katalog barangnya. Langkah berikutnya, setelah Anda memilih fieldnya, next. Nah, di langkah berikutnya, do you want to add any grouping level? Apakah si katalog barang ini mau dikelompokkan? Bisa dikelompokkan berdasarkan mereknya, misalkan Samsung dulu, kemudian Oppo dulu, kemudian berdasarkan atau dikelompokkan berdasarkan merek tertentu. Atau bisa juga dikelompokkan berdasarkan tipe tertentu ya, tergantung kebutuhan. Sementara untuk katalog ini saya tidak kelompokkan berdasarkan field tertentu. Nah, untuk melepasnya Anda boleh klik 2 kali di dari kelompok grouping yang dipilihkan oleh Microsoft Access atau Anda gunakan tombol panah ke kiri ini untuk melepasnya sehingga tidak ada warna biru field yang menunjukkan bahwa itu adalah dasar kategori groupingnya, pengelompokannya. Kemudian next. Berikutnya, apakah mau diurutkan ya si katalog barang ini? Ya tergantung kebutuhan. Kalau Anda ingin terurut berdasarkan merek, ya Anda bisa pilih di sini pengurutannya berdasarkan merek barang. Sehingga nanti akan terkumpul di halaman 1 sampai 5 misalnya saja itu untuk merek Samsung, halaman 6 sampai dengan halaman 10 untuk merek Oppo dan seterusnya. Nah, kebetulan saya mau dikelompokkan atau mau diurutkan berdasarkan kode barangnya aja. Dari P01 sampai dengan berikutnya. Pilihannya ascending, terurut dari kecil ke besar, ya, atau dari abjad A sampai dengan Z. Next. Berikutnya, bentuknya mau seperti apa? Nah, kalau ternyata di dalam sebuah report itu ada foto, tidak ideal kalau ada foto itu, layoutnya berbentuk tabular atau justified, karena akan memakan lahan di setiap recordnya. Jadi, kalau ada field yang berupa attachment atau foto, saya sarankan Anda pilih kolumnar. Untuk katalog barang ini saya pilih kolumnar. Bentuknya portrait saja karena fotonya kan vertikal gitu kan. Dan area field lainnya
berderet ke bawah, bukan ke samping kanan. Jadi saya pilih portrait. Kemudian di bawah ada adjust the field with show all field fit on a page. Artinya kalau saya centang, maka semua field akan dipampatkan dalam satu halaman. Jadi tidak ada field yang terpotong masuk halaman terpotong sebelah kanannya masuk halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi saya pilih adjust the field, walaupun resikonya fontnya akan menyesuaikan atau mengecil. Next. Berikutnya, what title do you want for your report? Mau diberi nama apa laporannya? Saya beri nama, misalnya saja di sini, ya, katalog barang, misalkan saja. Katalog barang namanya, ya, boleh ada spasi, tetapi tidak boleh ada spasi di depan. Kemudian, apakah mau langsung di preview reportnya? Anda pilih preview report, langsung ditampilkan hasilnya, Anda klik finish. Tunggu, maka ini loh hasil katalog barangnya, dan langsung ditampilkan dalam bentuk jendela tab print preview. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Anda dapat mengubah pengaturan layout daripada katalog barang ini. Ini kalau saya klik menjadi satu halaman penuh, ini klik diperbesar, zoom dan unzoomnya dari sini. Nah, ini katalog barangnya. Kalau Anda perhatikan di sini, ya, ini sudah dibahas pertemuan sebelumnya tentang tab print preview ini ada komponen apa aja. Tapi yang penting adalah kalau katalog barangnya mau dicetak, Anda tinggal pilih print. Kalau mau mengubah ukuran kertas, Anda pilih size-nya dari sini. Ukuran kertasnya untuk katalog barang, apakah mau menggunakan letter, legal, eksekutif, atau A4. Kemudian kalau mengubah batas marginnya, batas margin area pencetakannya, Anda bisa pilih dari narrow, menjadi wide, menjadi normal, dan seterusnya. Kalau misalkan ini untuk dijilid, mungkin idealnya sisi kiri ini, ya, tidak terlalu mepet. Jadi saya ganti menjadi normal aja, sehingga area kirinya tidak mepet. Karena kalau narrow itu berarti mencetaknya pas sampai ke kiri, gitu kan? Atau juga bisa diatur melalui page up, gitu ya. Yang area yang akan dipakai untuk dijilid itu lebih renggang. Ya, bentuknya biarkan portrait, karena kalau landscape jadinya seperti ini. Jadi biarkan portrait, biar saya berharap dalam satu halaman itu tidak hanya satu barang, ya, tetapi bisa terjadi beberapa barang. Ini tampilannya one page. Ini kalau ditampilkan zoomnya dengan two page. Ini barang. Nah, ternyata terpotong tuh. Anda lihat terpotong kan? Terpotong si judul katalog barangnya sehingga terpotong ke halaman berikutnya. Nah, kalau saya pindahkan, ini baru halaman 3 dengan terpotong, ini halaman 4 juga dengan terpotong, dan seterusnya. Atau kalau saya tampilkan dengan beberapa halaman 4 page, ini tampilannya. Ternyata ada area yang melebihi batas kanan margin, walaupun tadi sudah adjust the field. Kemudian ini untuk mengekspor ke format Excel, ke format Word, ke format PDF. Ya. Nah, kalau sudah saya ingin kita masuk ke desain, kita ingin masuk ke desain, di tampilan desain kita coba atur supaya tidak masuk ke melebihi batas margin kanan. Saya pilih close print preview, kita masuk ke desain, kita tidak membutuhkan fit list. Nah, berarti nih area ini terlalu ke kanan nih area ini. Jadi saya ini mungkin halaman ini saya geser ke sini, kemudian area ini saya perkecil. Oke, sehingga tidak melebihi batas margin kanan. Ya, kalau ini diperkecil, kita coba lihat ya, home, view, print preview. Ya, coba two page. Nah, sekarang kan tidak terpotong. Jadi tidak ada area yang melebihi batas margin, sehingga ini langsung halaman 1, halaman 2. Kalau saya tampilkan dalam 4 halaman, ini dalam tampilan 4 halaman. Walaupun tampilannya masih tidak rapih. Ya. Yang pertama kita atur adalah posisi foto, mungkin tidak usah di bawahnya, tapi cukup ditempatkan di kanannya. Kemudian spesifikasi barang, informasi bisa naik ke atas. Ya. Nah, untuk itu kita coba atur close print preview, berarti ini ya kode barang mungkin tidak usah terlalu lebar. Segini aja. Kategori bolehlah segini, nggak apa-apa. Kemudian tipe barang mungkin segini. Saya disamakan. Jadi tipe barang, kemudian merek barang, harga barang bisa lebih kecil, kan desimalnya tidak terlalu lebar, mungkin segini. Oke, nah foto barang ini mau saya geser ke kanan. Anda tinggal geser drag ke kanan ke sini. Nah, juga tidak usah lebar kan, Anda cukup karena kebetulan foto-fotonya kan vertikal. Jadi saya bikin posisi portrait seperti ini. Oke, saya simpan posisi portrait seperti ini. Kemudian label fotonya, berarti klik di titik foto barangnya, saya tempatkan di atasnya di sini.
Oke. Udah, ini tipe barang takut lebih lebar bisa dimanfaatkan sekarang sampai sini. Kemudian merek barang juga takut mereknya yang panjang saya tempatkan di sini. Berarti ada area kosong nih di bawah. Nah, spesifikasi ini saya drag ke atas, saya tempatkan di sini. Oke, isi barang. Kemudian mungkin karena ini cukup panjang, saya perlebar aja areanya seluas ini. Karena kan spesifikasi barang informasinya mencakup misalkan jenis mikroprosesornya, kemudian ukuran layarnya, memorinya, kemudian kapasitas baterai dan lain-lain. Cukupannya saya perlebar. Kemudian informasi berupa link web daripada website daripada merek atau tipe tertentu. Itu di sini, ini saya karena takut linknya cukup panjang, saya perlebar sampai sini. Nah, kalau sudah, ini sudah lebih rapi. Nah, ini kan ada area kosong di bawahnya. Saya geser aja ke atas, toh saya tidak gunakan. Oke, seluas itu ya. Nah, ini. Nah, kemudian, ini teksnya kurang jelas. Saya coba pilih ini semua. Saya pilih ini semua. Kontrol, klik label-labelnya saya pilih. Label ini di tab format, di tab home, di tab format. Saya mau menggunakan warnanya misalkan coklat tua. Ini kemudian saya pilih bold, gitu kan? Oke, nah kemudian lepas. Sedangkan text box-nya ini saya pilih kontrol, klik. Ini text box-nya memakai warna coklat 2 tapi italik, misalkan saja. Kemudian berikutnya foto barang, ya kalau mau diberi bingkai, Anda gunakan klik di foto barang, kemudian save outline. Di sini saya beri bingkai warnanya merah juga. Outline-nya diberi outline beri warna merah juga. Ini diberi bingkai merah outline ini. Kalau bingkainya ingin lebih tebal, berarti line thickness-nya saya pilih yang lebih tebal. Ini diberi bingkai. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah saya save, pindahkan ke tab home, saya pilih view, print, preview. Ini loh tampilannya. Ini tampilan dalam 2 halaman, ya. Ternyata sekarang setelah foto ditempatkan di kanan, satu halaman menjadi optimal nih. Satu halaman isinya menjadi 2 barang, kode barang B01 dan B102 di sini kan, karena bisa lebih optimal. Dan kalau kita lihat, oh ini bisa lebih efisien, lebih menghemat kertas, ya, lebih menghemat kertas. Ini tampilan dalam satu halaman 2 record data. Nah, kita atur lagi yang berikutnya. Ini beberapa yang harus diatur. Yang pertama adalah judul katalog barang. Kita gunakan judulnya memakai logo laporan, PT Bintang Makmur, namanya judulnya katalog barang, alamatnya di mana, di area judul di atas. Kemudian antar record, ini kan memakai warna yang berbeda, alternate row color, untuk membedakan record. Kalau mau diganti atau dihilangkan, ya silakan saja. Sekarang kita lanjutkan, kembali ke desain. Kita atur dulu ini, area report header. Area report header, ini saya delete. Nah, ini warnanya mungkin saya gunakan warna yang lebih mudah aja, supaya tidak boros tinta. Kalau di print, saya pilih warna ini misalkan. Oke, nggak kelihatan. Saya pilih warna yang lebih mudah, misalkan ini. Oke, nah kemudian judul laporannya, karena sama dengan laporan data pelanggan, saya buka aja laporan data pelanggan, yang ini. Judulnya, ini logo perusahaannya, laporan data pelanggan PT Bintang Makmur, Jalan Cemara Utara, nomor 75, Bandung. Ini saya salin aja. Saya tampilkan ke desain view, kemudian Anda pilih ini. Anda pilih, saya copy, Ctrl C atau edit copy, pindahkan ke katalog barang, jangan lupa diklik di report header, kemudian Anda paste, ya, atau Ctrl V atau paste, ya. Kalau sudah, Anda atur penempatannya sebagai berikut. Tentunya judulnya bukan laporan data barang, kita ganti judulnya di sini adalah katalog. Judulnya adalah katalog barang. Judulnya katalog barang. Yang nantinya untuk dicetak ke printer ataupun di preview di layar ketika konsumen, customer, calon pembeli ingin melihat kita punya HP apa saja, speknya apa, harganya berapa, fotonya seperti apa, itu melihat katalog barang. Ya, kalau sudah, saya simpan save. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Home, kemudian Anda pilih print preview. Ini loh tampilannya, ya. Ini dengan tampilan satu halaman, judulnya sudah rapi. Hati-hati, ini judul
report ya, judul report. Jadi kalau judul report, report header, kalau laporan katalognya ada 10 halaman, si judul katalog barangnya hanya ada di halaman 1 karena judul laporan, gitu kan. Jadi kalau Anda pilih two page, judulnya hanya ada di halaman 1. Kenapa? Karena kan di sini judulnya adalah report header. Ya, judulnya report header. Tapi bagaimana kalau misalkan saya menginginkan judul ini ada di setiap halaman. Jadi kalau halamannya tercecer, tetap itu bagian daripada katalog barang. Nah, kalau judul ini ingin ada di halaman 2, di halaman 3, dan seterusnya. Jadi kalau saya tampilkan di sini, di setiap halaman ingin ada judul yang sama, berarti dipilihannya bukan report header, tapi page header. Kita coba lihat. Di sini kan report header kan, page header-nya kosong. Nah, berarti page header-nya kita perbesar ke bawah, area page header. Nah, kemudian ini saya pindahkan aja, saya blok, atau dipilih kontrol, klik, kemudian kontrol X di copy, ya di cut, kemudian lepas di sini kontrol V, atau edit cut, edit paste, ya edit paste. Ya sudah ditempatkan di sini, ini untuk report page header. Berarti report header-nya kan kosong, ini saya perkecil aja, biar tidak tampil. Nah ini saya beri warna juga, supaya berbeda dengan dengan konten datanya. Kalau sudah saya save, nah sekarang kita coba lihat home, view, print, preview. Ya, ini bukan report seperti report header, tapi bukan ya, ini page header. Kalau saya tampilkan 2 halaman tuh, ada lagi kan di halaman 2. Kalau saya tampilkan 4 halaman, maka setiap halaman ada judulnya, yaitu page header, judul halaman. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya berikutnya. Ini antara record 1 dan record ganjil dan genap itu memakai warna yang berbeda. Kalau ingin warnanya disamakan, tidak memakai warna berbeda, berarti kita aturnya dari sini. Jadi Anda pilih detail, masuk ke tab format, ya. Jadi detail kan yang mau diubah. Nah, alternate row color-nya dipilih no color, tanpa diberi warna. Ya. Kalau foto barang, misalkan, foto barang saya mau beri warna background, Anda klik di foto barang, saya beri warna background, foto barangnya, misalkan warna abu-abu muda, terlalu ini ya, mencolok. Misalkan foto background, di sini saya mau memakai warna backgroundnya warna ini, ya. Misalkan ini, kita coba lihat ya, save, kemudian home, view, print, preview. Ini loh. Ya, ini loh. Jadi foto barangnya memakai warna abu-abu dan antar barang tidak memakai, atau antara record ganjil dan genap tidak memakai warna yang berbeda. Ya, seperti ini. Cuma permasalahannya adalah karena tidak memakai alternate row color antara record 1 Samsung Galaxy M21 dengan record 2 Samsung Galaxy A71, batasannya menjadi tidak jelas. Nah, kalau ingin diberi batas, Anda tinggal beri garis saja di sini. Misalkan saya tempatkan garis, berarti di tab design Anda pilih line, di sini ada line, klik line, saya tarik garis dari sini ke sini. Kalau ketika menarik garis ada tanda garisnya, ini berarti nggak lurus nih. Tapi kalau Anda tarik, ketika ditarik garisnya nggak kelihatan, justru itu tandanya lurus. Lepas, jadi garisnya. Kita atur format garisnya. Saya memakai save, warna yang sama, coklat tua, kemudian ketebalan garisnya saya menggunakan garis yang lebih tebal. Seperti ini. Ya, atau kalau mau garisnya bentuknya bintik-bintik, berarti line type-nya saya ganti dengan dot. Misalkan seperti ini. Saya save, kita coba lihat hasilnya. Home, view, print, preview. Oke, ini loh tampilannya. Ya. Jadi antara record 1 dan record 2 itu ada garis batasnya tuh di bawah. Ya kan? Ini juga ada garis batasnya di bawah. Sehingga jelas batas antar recordnya. Kemudian kita lihat masuk ke area di bawah. Ini area footer. Ya, footer ada informasi tanggal dicetak si katalognya. Kemudian ada halaman 1, page 1 of 3. Halaman 1 dari 3 halaman. Kalau ini tidak mau ada tanggal pencetakan, ya. Kemudian ini tidak ingin memakai bahasa Indonesia, halaman 1 dari 3. Berarti Anda masuk ke area page footer. Saya beri warna yang sama aja. Page footer, saya memakai warna yang sama. Oke, ini. Kemudian yang ini, now-nya, tanggal laporannya, saya delete. Kemudian yang ini,
ya, saya ganti page-nya yang diapit mau tanda petik 2 itu boleh diganti. Halaman, halaman 1 page dalam kurung kotak berarti field, of berarti dari, diapit dalam kurung kotak berarti teks, pages berarti total halamannya. Kemudian warnanya kamu disamakan, saya menggunakan warna yang sama. Oke, kalau sudah saya save, kemudian Anda pilih home, kemudian view, print, preview. Ini tampilannya dalam 2 halaman sudah lebih rapi itu. Ya, ini halaman 1, ya, ini di bawah tuh. Halaman 1 dari 3 dan memakai bar. Ini kalau saya tampilkan dalam 4 halaman. Ya, kebetulan 3 yang mencakupnya. Ini dalam tampilan 2 halaman, ya, sehingga terlihat si katalog barang ini sudah cukup menarik. Kemudian yang sedikit yang justru saya mau sesuaikan lagi, ini mungkin tulisan handphone, kategori nggak usah kurung kotak. Kurung kotak ini adalah bagian atau bawaan dari karena kategorinya comment bottom. Justru yang saya butuh kurung adalah yang harga barang, ya biar kelihatan itu adalah harga. Oke, kita masuk kembali ya ke desain. Berarti Anda klik di kategori ini, ya format di sini outline-nya Anda pilih transparan. Tetapi yang harga barang ini justru saya mau pakai outline. Harga barang saya mau pakai outline tipis, misalkan saja ini. Oke, nah Nah kalau sudah saya save, home, view, print, preview. Oke, nah ini kan handphonenya kategorinya sudah tidak memakai bingkai, tapi ini harga barang belum ada bingkainya. Oke, tadi ada yang salah barangkali. Anda klik di harga barang, di tab format, kemudian di sini saya pilih outline. Outline-nya mau pakai warna apa? Oke, ini warnanya. Kemudian bentuk garisnya. Oke, ini. Coba lihat. Udah tuh ada tipis home, view, print, preview. Oke, sekarang harganya sudah mencolok memakai bingkai sehingga eye catching gitu ya. Orang ketika melihat katalog langsung tahu ini harganya sekian. Gitu ya, sekian. Nah, perlu saya sampaikan semua yang data katalog barang ini diambil dari tabel data barang. Artinya kalau harganya berubah, speknya berubah, fotonya diganti, Anda harus gantinya melalui tabel data atau mengganti tabel informasi data barang yang diubahnya melalui form data barang. Ya, jelas? Nah, kalau sudah jelas, jangan lupa semua perubahan ini Anda simpan atau save.